Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syufa Nurul Fauzia dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kurs Advokasi Komunikasi Kebijakan K4. Selanjutnya, saya di sini ingin mempresentasikan hasil proyek based learning yang telah dibuat sebelumnya terkait pengembangan wisata Lebah Antomadu Kabupaten Magelang. Hal-hal yang akan dibahas dalam PowerPoint kali ini adalah yang pertama itu pendahuluan, kemudian yang kedua ada analisis situasi, yang ketiga rencana program, yang keempat strategi keberlanjutan, dan yang terakhir yaitu penutup. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pada era reformasi, menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan hal yang penting. Terlebih, sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi pula. Oleh sebab itu, menggali potensi desa dan sumber-sumber produksi yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik menjadi penting untuk diberdayakan. Dampak yang dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian baik bagi warga daerah tersebut ataupun bagi pendapatan asli daerah tersebut. Seperti yang diketahui, warga di desa masih cukup banyak yang termasuk dalam kategori belum sejahtera. Salah satu daerah yang mempunyai warga kurang sejahtera adalah Kecamatan Tempuran. Berdasarkan data BPS, keluarga prasejahtera di Kecamatan Tempuran pada tahun 2018 tercatat dengan jumlah 3.993 dan keluarga sejahtera tingkat 3+ hanya sebanyak 1.123. Salah satu desa di Kecamatan Tempuran yang mempunyai tempat menarik untuk dapat dijadikan menjadi destinasi wisata adalah Desa Sidoakung. Di Desa Sidoakung terdapat tempat wisata bernama Wisata Lebah Antomadu. Namun, implementasi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoakung masih dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari akses jalan menuju ke Dusun Singosari 1 yang masih terdapat beberapa jalan mengalami kerusakan. Kemudian terdapat lemahnya pemanfaatan teknologi di desa, sehingga sektor pembangunan kurang berkembang dan kurang bersaing. Permasalahan lainnya yang ada di Desa Sidoakung ini adalah kurangnya promosi tempat wisata padahal sebenarnya memiliki daya tarik yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari adanya project based learning ini adalah yang pertama untuk mengetahui deskripsi pengembangan objek wisata, yang kedua untuk mengetahui SOP pengelolaan objek wisata, yang ketiga untuk mengetahui strategi pemasaran, yang keempat untuk mengetahui SOP monitoring evaluasi pengelolaan objek wisata. Kemudian dasar hukum yang digunakan yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan yang terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bab 2 yaitu analisis situasi. Yang pertama, deskripsi lokasi. Desa Sidoakung merupakan pusat kota dari Kecamatan Tempuran. Secara administratif, wilayah Kelurahan Sidoakung ini dibagi menjadi 12 dusun. Dusun yang terdapat tempat wisata adalah Dusun Singosari 1 yang terletak pada bagian barat daya Desa Sidoakung. Untuk analisis pekerjaan, mayoritas mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Sidoakung yaitu karyawan swasta. Kemudian pada bidang pendidikan di Desa Sidoakung dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dikarenakan di Desa Sidoakung mayoritas masyarakatnya hanya lulusan SD ataupun SMP. Kemudian pada bidang sumber daya manusia, jumlah kartu keluarga atau KK yang ada di Desa Sidoakung yaitu sebanyak 2.307. Kemudian pada bidang pertanian, tanaman pangan yang dikembangkan di Desa Sidoakung sebagian besar adalah tanaman padi. Desa Sidoakung juga mengembangkan bibit seperti buah durian dan alpukat meskipun jumlahnya tidak banyak. Di Dusun Singosari 1, Desa Sidoakung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, terdapat tempat wisata bernama Wisata Lebah Antomadu.
Pemandangan alam dan sejuknya pepohonan disertai dengan hembusan angin yang sejuk dapat menjadi sasaran wisatawan untuk mengunjunginya. Wisata Lebah Antamadu menawarkan edukasi mengenai khasiat madu serta menunjukkan cara budidaya secara langsung. Tidak kalah dengan tempat wisata lainnya, wisata Lebah Antamadu juga menawarkan beberapa tempat yang dapat dijadikan spot atau objek foto pengunjung. Wisata Lebah Antamadu juga memiliki sarana bermain untuk anak-anak, serta tempat atau halaman yang cukup luas, sehingga dapat digunakan untuk sewa tempat senam atau acara lainnya. Selain itu, juga terdapat makanan dan juga minuman yang bisa dipesan untuk menikmati pesona yang ada di wisata tersebut, termasuk olahan madu yang merupakan hasil budidaya sendiri. Namun, di samping adanya potensi itu juga terdapat beberapa permasalahan. Seperti yang terlihat dari akses jalan menuju ke Dusun Singosari 1 yang merupakan letak wisata tersebut yang masih terdapat beberapa jalan mengalami kerusakan. Selain itu, jika dilihat dari kemampuan dan memanfaatkan hasil produksi di Desa Sidoakung belum cukup baik. Hasil pertanian belum diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai lebih. Kemudian, jika melihat pada aspek lain, masyarakat di Desa Sidoakung, terlebih di Dusun Singosari 1, belum memanfaatkan teknologi dengan maksimal, baik itu untuk memasarkan hasil pertanian ataupun untuk mempromosikan tempat wisata yang dimilikinya, padahal sebenarnya memiliki daya tarik wisata yang tinggi. Terlebih, Kecamatan Tempuran itu memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur merupakan tempat wisata yang populer di Kabupaten Magelang. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Yang pertama itu masih banyak tumbuhan hijau yang dapat membuat lingkungan menjadi sejuk dan udara segar. Yang kedua, terdapat tanah yang subur untuk pertanian seperti padi. Kemudian yang ketiga, terdapat peternakan lebah penghasil madu yang dapat dilihat ataupun dapat membeli madu saat berkunjung ke tempat wisata Lebah Antamadu. Hal ini juga bermanfaat karena dapat dijadikan sebagai edukasi bagi masyarakat. Kemudian yang kedua ada kelemahan atau weakness. Pertama, terdapat beberapa infrastruktur yang mengalami kerusakan sehingga tidak nyaman digunakan seperti akses jalan menuju ke Dusun Singosari 1. Kemudian yang kedua, tidak semua jaringan yang ada di Dusun Singosari 1 itu bagus. Kemudian yang ketiga, belum ada pengolahan padi menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi lebih. Dan yang keempat, belum memanfaatkan teknologi dengan baik dalam mempromosikan potensi yang dipunyai. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunities. Yang pertama, letak Dusun Singosari 1 yang mempunyai tanah subur sehingga dapat digunakan untuk menanam padi ataupun usaha bibit. Yang kedua, banyak masyarakat Dusun Singosari 1 yang berusia produktif. Bahkan masyarakat yang sudah memasuki masa tidak produktif pun masih giat bekerja tanpa kenal lelah. Kemudian yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan dengan tempat wisata lainnya yang saat ini semakin banyak, sehingga perlu ide atau inovasi lain yang bisa diterapkan di tempat wisata yang dimiliki agar tetap ramai dikunjungi. Kemudian yang kedua, persaingan dengan industri olahan hasil pertanian lainnya, sehingga memerlukan strategi untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk yang dihasilkan. Pada bab 3 terdapat rencana program. Yang pertama, deskripsi pengembangan objek wisata. Itu ada 4. Yang pertama yaitu memperbaiki akses jalan. Akses jalan itu merupakan hal yang sangat penting, terlebih dalam dunia pariwisata. Wisatawan akan lebih mempertimbangkan akses jalan ketika akan mengunjungi tempat wisata. Jika akses jalan yang dilalui itu mengalami kerusakan atau sulit untuk dilalui, maka akan menyebabkan wisatawan untuk berpikir ulang dalam memilih tempat wisata tersebut. Kemudian yang kedua, menambah wahana bermain atau spot foto. Dalam pengembangan objek wisata ini, metode yang digunakan yaitu sosialisasi dan pelatihan partisipatif. Sosialisasi dilakukan untuk menyadarkan warga bahwa pengelolaan dan pengembangan objek wisata itu sangat penting. Kemudian, pelatihan partisipatif di sini lebih mengutamakan proses daripada hasil.
Keberhasilan pelatihan tidak diukur dari seberapa banyak alih pengetahuan, tetapi seberapa jauh interaksi dan diskusi berbagi pengalaman antar sesama peserta maupun antar peserta dengan fasilitator. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kebersihan di area tempat wisata. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam perawatan objek wisata. Untuk perawatan rutin tiap minggu, kelompok masyarakat dapat melakukan gotong royong berupa kerja bakti untuk membersihkan tempat wisata. Hal ini bertujuan agar kebersihan di Desa Sidoakung tetap terjaga. Kemudian yang keempat, terdapat perawatan dalam pemanfaatan teknologi. Perawatan dalam pemanfaatan teknologi yaitu membentuk atau menunjuk orang yang dijadikan sebagai admin atau sales promotion yang setiap harinya harus senantiasa aktif di platform digital. Hal yang akan dibahas selanjutnya yaitu SOP New Normal pengelolaan wisata Lebah Antemadu. Latar belakangnya itu, standar operasional prosedur ialah suatu rincian tertulis dalam bentuk dokumen yang berisi instruksi dan semua aktivitas yang dijalankan dengan periodik, berulang, serta rutin. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja. Kemudian tujuan dari SOP ini diantaranya yaitu agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. Kemudian agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi dan memperjelas alur tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. Selanjutnya, untuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SOP New Normal pengelolaan wisata Lebah Antemadu itu, yang pertama, ketentuan dalam pengelola. Pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja wisata, yaitu hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 19.00 WIB, sedangkan hari Minggu pukul 7 hingga jam 7 malam. Kemudian, pengelola melakukan tes suhu badan sebelum masuk destinasi wisata. Pengelola wajib mengenakan masker dan juga face shield. Kemudian pengelola memberi batas dan mengarahkan antrian dengan jarak 1 meter. Kemudian mengkondisikan agar penetapan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Dan juga pengelola melakukan sterilisasi destinasi wisata secara berkala dengan penyemprotan disinfektan. Untuk ketentuan lain dapat dilihat dalam Word. Kemudian bagi pengunjung, jadwal berkunjung hari Senin sampai Sabtu yaitu pukul 9 pagi hingga 7 malam, sedangkan hari Minggu pukul 7 pagi hingga 7 malam. Yang kedua, pengunjung melakukan cek suhu badan sebelum masuk destinasi wisata. Kemudian pengunjung wajib menggunakan masker. Pengunjung wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Kemudian pengunjung tetap mempertahankan jaga jarak minimal 1 meter. Pengunjung wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama di lokasi wisata, dan juga pengunjung dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan negara. Kemudian ketentuan bagi pedagang. Yang pertama itu, pedagang diutamakan pelaku UMKM di Desa Sidoakung. Kemudian yang kedua, pedagang diutamakan mempunyai produk khas sendiri. Pedagang dilarang menggunakan bahan pengawet dan bahan terlarang lainnya. Kemudian pedagang dilarang menjual barang-barang terlarang seperti miras dan obat-obat terlarang lainnya. Kemudian untuk ketentuan pendapatan, pembagian pendapatan dari penggunaan sarana prasarana, parkir, dan pendapatan lain yang sah dalam pengelolaan wisata adalah 50% banding 50%. Di mana 50% itu untuk pihak pemilik wisata dan 50%-nya lagi untuk pengelola wisata Lebah Antemadu. Kemudian untuk ketentuan sisa hasil usaha, itu contoh ketentuannya yaitu minimal 55% dari SHU digunakan untuk pengembangan wisata, maksimal 20% dari SHU dialokasikan sebagai PAD, maksimal 15% dari SHU digunakan sebagai kas Karang Taruna atau Pemuda Dusun Singosari 1, dan maksimal 10% dari SHU digunakan untuk kegiatan sosial dan pemeliharaan lingkungan.
Kemudian yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Strategi produk dapat dilakukan dengan menambahkan tempat bermain anak-anak atau wahana ataupun spot foto yang unik dan menarik, segmen yang lebih luas lagi yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat. Seperti yang sudah diketahui bahwa anak muda lebih menyukai atau lebih senang apabila mengunjungi tempat wisata yang memiliki spot foto menarik atau Instagramable sehingga dapat diunggah ke media sosial. Kemudian, yang kedua, strategi harga. Biaya wisata Lebah Antamadu ini masih sangat terjangkau oleh wisatawan karena hanya perlu membayar biaya parkir saja. Dapat dilakukan studi yang berkelanjutan mengenai perubahan pola perilaku pasar di Sidoagung sehingga dapat lebih memberikan penyesuaian untuk harga yang pantas. Kemudian yang ketiga, strategi tempat. Objek wisata Lebah Antamadu belum terdistribusi dengan baik. Banyak terdapat asumsi yang menyatakan bahwa wisata Lebah Antamadu kurang tertata dan lokasi sulit untuk ditemukan karena berada di suatu dusun. Kemudian, yang keempat, strategi promosi. Objek wisata Lebah Antamadu masih termasuk minim. Belum banyak ditemukan promosi. Kemudian yang bab 4 yaitu strategi keberlanjutan. Di sini terdapat SOP MONEV, pengelolaan objek wisata. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam Word, di mana untuk uraian prosedurnya itu yang pertama, penanggung jawab program membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang pengelola dengan persyaratan kelengkapan format data dan informasi kinerja dengan waktu 1 jam dan outputnya itu format data dan informasi kinerja hingga terus berlanjut ke prosedur yang paling akhir, yaitu pelaksana mengirim, menggandakan dan mengarsipkan dokumen dan laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Yang bab terakhir yaitu penutup. Simpulannya, wisata Lebah Antamadu adalah suatu wisata yang terletak di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kawasan ini menjadi tempat kunjungan wisata karena merupakan salah satu wisata edukasi terkait peternakan lebah dan juga memiliki spot yang menarik serta memiliki keunikan disertai dengan fasilitas-fasilitas pendukung guna menunjang kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi ini. Implementasi pengembangan pariwisata di wisata Lebah Antamadu masih dirasakan belum maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya rancang bangun berupa pengembangan tempat wisata di wisata Lebah Antamadu yang bisa dilakukan dengan menambah wahana bermain dan spot foto, memperbaiki akses jalan menuju ke tempat wisata, meningkatkan kebersihan tempat wisata, serta perawatan pemanfaatan teknologi. Dengan adanya teknologi, masyarakat di Indonesia bahkan di negara lain dapat mengakses informasi-informasi yang disediakan dan juga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata serta membeli produk olahan makanan yang ditawarkan. Terlebih membeli produk madu yang merupakan hasil budidaya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah saran. Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pihak-pihak yang kompeten dan berpengalaman di bidang pariwisata. Terlebih, pemerintah dapat melakukan upaya perbaikan akses jalan menuju dusun atau desa yang memiliki potensi menarik sebagai tempat wisata sehingga akan mempermudah dan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.